Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Brembo. Ya, selamat malam, Kak. Tolong buka kamera saudaraku. Ya, selamat malam, Kak. Ya, selamat malam Bang. Iya. Ini bisa bertanya, Kak? Silakan abangku. Kalau main judi dilarang nggak dalam Alkitab kita? Dilarang abang, dilarang. Di mana tertulis itu, Kak? Jadi gini abang. Kalau main judi itu menurut abang itu perbuatan apa itu Bang? Makanya ditanya sama orang Kakak, biar tahu lah gitu. Oke, saya mau tanya sama abang. Di negara kita ini apakah judi itu dilegalkan? Iya, dilegalkan ya. Dilegalkan? Ya ampun. Kamu tahu nggak artinya dilegalkan? Enggak, Disahkan, enggak, diresmikan gitu, boleh gitu. Enggak disahkan lah gitu. Ini kurang nyalar gitu. Nah, terus kenapa di negara kita ini nggak boleh main judi? Itulah kurang tahu. Yang jelas, Kak, biar tahu lah gitu. Jelaskanlah dulu gitu. Ya sebab main judi ini kan bisa merugikan diri sendiri karena sudah banyak korban. Bahkan sampai istrinya yang sampai suaminya yang dibakar gara-gara judi ini. Jadi judi ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya itu adalah dosa. Nah, dalam Alkitab kita tidak boleh melakukan dosa. Ya, tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya itu dilarang di dalam Alkitab. Oh iya. Di Galatia 5 ayat 18 sampai 21 di situ ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, perbuatan daging. Jadi judi juga tidak boleh kita lakukan. Ya seperti itu saudaraku. Ya, makasih ya, Kak. Ya. Terima kasih saudaraku Brembo sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Brembo yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Bang Ade. Salam kakak. Ya, shalom. Bagaimana perkembangannya? Tuhan Yesus merestui kita kak. Amin, amin. Mau nanya ini kak, Bunda Maria sama Yesus tuh sama enggak kak? Ya nggak sama lah Bang. Oh enggak, gimana kak bedanya? Kan sama-sama Kristen kak. Sama-sama Kristen. Bunda Maria kan Kristen. Kristen. Gimana penjelasannya? Terima kasih adikku for the sticker. God bless you. Ya, terima kasih. Bang. Ya. Tapi saya mau tanya dulu nih, Abang udah cinta belum sama Tuhan Yesus? Kemarin kan tahu sendiri kakak. Cinta. Siapa yang mendoakan? Siapa yang membimbing? Ya berarti udah yakin betul ya cinta sama Tuhan Yesus ya Bang ya? Iya, makanya kami nanya tuh kan banyak kawan bertanya, Bunda Maria sama Yesus itu sama Ida. Ya tidak sama lah Bang, Bunda Maria itu kan ciptaan Tuhan Yesus, yaitu wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Sedangkan Tuhan Yesus kan Allah itu sendiri saudaraku. Terus Bunda Maria? Ya Bunda Maria adalah wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Oh, bukan Tuhan Maria tuh. Ya bukanlah, masa Maria itu Tuhan. Berarti Maria tuh wanita yang terpilih. Iya. Sama wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Oh, gitu. Jadi Bunda Maria ini udah di surga sekarang. Itulah kita Bang Ade nggak perlu lagi mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga, nggak perlu. Karena Bunda Maria aja udah di surga.
Jangankan Bunda Maria ya, semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mati bang langsung ke surga bang, ke Firdaus, sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Kita tetap hidup sekalipun kita mati, karena roh kita langsung ke Firdaus bang. Sesuai Enggak dengan kak, janji Tuhan Yesus enggak, di kami kan Wahyu 20 pernah ngikut ayat 10. kawan kak, pernah ngikut kawan ke gereja kan, kami kan nggak tahu orangnya polos kak. Pas masuk ke gereja tuh, Salam, Bapak Yesus yang ada di surga. Itu kak, ibaratnya apa ya kak? Ya dia artinya menyapa Tuhan Yesus yang ada di surga gitu bang. Oh gitu, jadi paham Iya. lah. Makanya baca Alkitab abang, karena menjadi seorang Kristen itu nggak cukup hanya istilahnya. Makanya kemarin aku DM kakak tuh suruh ngirim di WA aja kan tahu Alkitabnya apa kan. Ya. Oke, nanti aku jawab lagi DM-nya ya. Mohon maaf ya. Makasih ya kak. Ya tetap semangat abang Adenanda. Tuhan Yesus Ya. memberkatimu dan mengasihimu. Salam. Ya shalom. Tepuk tangan buat Bang Ade yang cakep dan manis. Bukan Kristen dia, baru masuk Kristen dia ya, masih baru, masih belajar. Selamat malam Julianto Prabowo. Shalom kak. Silakan buka kamera saudaraku. Oh, belum bisa ya. Langsung aja pertanyaannya apa? Gini kak, yang kemarin teman kan banyak berdebat tentang dosa turunan. Maksudnya gimana tuh kak? Dosa waris. Ya. Dosa waris itu artinya yang tertulis di Roma 5 ayat 12. Saya bacakan dulu ya ayatnya ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa waris itu artinya yang diwariskan oleh Adam itu kepada anak-anaknya apa? Yaitu maut. Makanya semua keturunan Adam meninggal atau mati. Tetapi setelah Tuhan Yesus memberikan kita penebusan di atas kayu salib, kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kalau kita mati, kita nggak akan masuk ke Hades atau kerajaan maut, tetapi kita langsung ke Firdaus. Berarti kalau kita yang baru, anak bayi yang baru lahir kak, udah punya dosa gitu kak? Kalau dia bayi, tapi orang tuanya Kristen, dia masuk Firdaus. Orang tuanya itu orang yang percaya, dia akan masuk Firdaus. Karena anak-anak orang Kristen itu akan dikuduskan oleh imannya orang tuanya. Oh ya. Oke kak. Ya. Terima kasih kak. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu saudaraku. Amin. Ya, Ham Wali. Selamat malam. Ham Wali. Selamat malam Ham Wali. Ya, selamat malam. Oh iya, Ya, jaringanmu juga selamat nih malam. kurang bagus ini. Silakan langsung aja bertanya saudaraku. Benar. Iya Mbak, ini yang mau saya tanyakan terkait dengan kehidupan kita ya, kita manusia. Kita mayoritasnya Kristen ya, Makasih Robi. Kristen Protestan ya. Yang mau saya tanyakan, kita sekalipun sudah dibesarkan, dilahirkan besar di Kristen, tetapi kita hidupnya masih jauh dari Tuhan, ya, hidupnya masih jauh dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas, ya, kita bisa terlepas dari kebiasaan hidup kita yang masih lama. Sebenarnya kita sudah Kristen, cuman hidup kita masih lama seperti orang yang masih hidup di luar Tuhan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih kakak.
Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Bagaimana supaya kita hidup taat kepada Tuhan Yesus? Pertama-tama kamu harus mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yaitu perintah Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 35. Itu adalah hukum yang terutama. Tuhan menyatakan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Cintailah Tuhan Yesus saudaraku dengan segenap hatimu, maka kamu akan menuruti segala perintahnya. Oke, seperti itu ya saudaraku ya. Yang pertama. Yang kedua, kamu harus tekun berdoa. Tuhan mengajarkan di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya saudaraku berjaga-jaga dan berdoalah. Serta baca Alkitab setiap hari, supaya kamu semakin mencintai Tuhan Yesus dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Seperti itu ya, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu saudaraku. Selamat malam Kirana. Ya, selamat malam juga, Kak. Oke, belum bisa on cam juga ya. Silakan, pertanyaanmu apa saudaraku? Jadi begini, Kak. saya ini pernah berpacaran dengan yang beragama lain dari saya, Agamamu agama apa? Muslim. Agama saya Kristen Protestan, Kak. Ha-ha. Terus diminta saya itu pindah agamanya itu, pindah agama Muslim. Tapi hati saya itu selalu kuat itu, nggak bisa, Hmm. nggak bisa pindah agama lain. Karena saya lebih mempercayai agama saya. Karena dari kecil saya lahir beragama Kristen. Itu yang saya pengen ceritain ke kakak. Ya bagus-bagus saudaraku, kalau kamu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Memang kamu nggak boleh murtad dari Tuhan Yesus kalau kamu mencintai Tuhan Yesus. Makanya kau jangan Ya, pacaran beda iman. Ya, ya Kak. mulai dari sekarang berdoalah kamu untuk jodohmu. Minta sama Amin. Tuhan Sehat selalu. Yesus. Tuhan Yesus akan mengirimkan kamu wanita yang betul-betul cinta akan Tuhan Yesus. Amin. Ya, berdoalah mulai dari sekarang. Dan jangan lupa baca Alkitab ya saudaraku ya. Good kalau kamu nggak mau terpengaruh atau murtad Ya dari Kak. Tuhan Yesus ya. Tetap semangat Ya. ya Kirana. Jangan lupa baca Alkitab, berdoa untuk jodohmu nanti ya. Mulai dari sekarang. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu saudaraku. Selamat malam. Gentleman. Selamat malam. Oke, belum bisa on cam juga. Pertanyaanmu apa saudaraku? Aku mau tanya. Ya. Kenapa Tuhanmu mati? Mati dan bangkit. Tidak. Loh, kok tidak? Dia mati dan bangkit saudaraku. Bangkit gimana tuh? Dia mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Ya bangkitnya di mana? Ya di Yerusalem lah. Tuhan Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia Maha Kuasa, saudaraku. Ya bangkitnya dengan cara gimana? Dengan kuasanya. Dengan kuasanya. Iya, mana ada manusia kalau mati dan bangkit? Hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Ya. Dia mati dengan apa? Dengan cara gimana? Mati dia apain? Dia mati dengan kehendaknya sendiri. Lah, kenapa harus mati? Untuk menebus kita dari kutuk kematian, supaya kita hidup. Lah, kan dia Tuhan yang Maha menciptakan. Kenapa dia harus mati? Umurmu sekarang berapa? Umur saya 11, mau 12. Ya udah Kenapa? belajar, lebih bagus belajar aja dulu ya, baca Alkitab ya. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi. Menyesal kau nanti di akhirat. Menyesal. Baca Alkitab aja ya, Dek ya.
Salam Kak Mikana. Ya, selamat malam. Salam. Kak Mikana Silakan. mau tanya ya. Ya, apa pertanyaannya? Tadi kan kakak bilang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus gitu kan, katanya akan langsung masuk ke Firdaus gitu ya. Betul. Tapi gimana Kak kalau ya tentang ayat-ayat seperti ini Kak, misalkan Lukas 13:28 Kak. Di Lukas sanalah akan terdapat Lukas 11 13:28. ayat 28. Ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Nah, ini Yesus bicara ke siapa sih Kak? Apa sih masalahnya gitu? Sama kayak misalkan Matius 7:23 itu kan, nyahlah daripadaku kalian sekalian membuat kejahatan. Itu masalahnya apa itu? Ya, maksud Tuhan Yesus siapakah yang dicampakkan ke dalam neraka itu, yang terdapat ratapan dan kertak gigi? Kita bisa temukan jawabannya di Wahyu 21 ayat 8. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang penakut, orang-orang yang melakukan kejahatan. Itulah nanti di neraka. Yang terdapat di sana ratapan dan kertak gigi. Itu maksudnya saudaraku. Tapi di situ kan Yesus bilang kamu sendiri gitu loh. Kamu sendiri artinya kan orang-orang yang percaya. Misalkan kalau di mana nyahlah daripada itu kan orang-orang yang menyebut Tuhan Yesus bikin mukjizat dengan demi Tuhan Yesus kayak gitu kan. Kok bisa dinyalah gitu. Di mana di situ yang masuk neraka itu anak-anak Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan menyatakan Yohanes 14, percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya saya bilang tadi, itu untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang menyangkal penyaliban, orang-orang yang melakukan kejahatan, yang mereka masih di neraka lah. Masa mau di surga? Tapi Matius 7:23 itu kan sebelum 23 kan Kak. Banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan itu loh Kak. Kan iya, itu orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya nggak mungkin dong menyebut Yesus Tuhan. Ya. Gitu. Gimana? Oke, kita bedah ayat 21 ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa kehendak Bapa yang di surga? Oke, kita temukan lagi ayatnya. Sabar. Apa kehendak Bapa yang di surga? Kita temukan ayatnya Yohanes 6 ayat 40. Ya, karena firman Tuhan situ sungguh dahsyat, semua ada jawaban. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada hari kiamat. Nah, inilah kehendak Bapa, supaya yang melihat anak akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Melihat anak yang bagaimana, saudaraku? Nah, Tuhan juga menyatakan lagi nih, Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus bingung lagi nih, dipikirnya Tuhan itu bukan Bapa. Makanya Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan menjawab ya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, Tuhan Yesus sudah menyatakan, barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa. 2 Tesalonika 2:16 ditegaskan lagi. Amen. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa yang memberikan penghiburan abadi dan anugerah kepada kita. Tapi sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku Kristen tapi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Allah, dan Bapa. Dia adalah Allah yang esa. Betul. Banyak orang yang berseru kepada Yesus kok Tuhan, Tuhan, tapi di pikirannya masih ada lagi yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, yaitu Allah Bapa.
makanya mereka memang akan diusir Tuhan Yesus karena mereka anak-anak durhaka. Ya kan? Sebab yang Berarti masuk yang surga itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Yang mengakui Tuhan Yesus. Bukan yang menyangkal Tuhan Yesus, di atas Tuhan Yesus lagi masih ada Allah Bapa, Tuhan Yesus bukan Bapa. Banyak saksi Yehova. Saksi Yehova itu nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Bapa itu sendiri. Mormon juga nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Bapa itu sendiri. Padahal Mormon percaya Yesus itu Tuhan. Saksi Yehova juga percaya Yesus itu Tuhan yang berarti sang juru orang selamat dunia. iya, berarti orang-orang kayak Tritunggal kayak gitu tuh nggak Bentar termasuk dulu. ini ya, Kak ya. Cuman Bentar, ini Bang aja Yudi. ya, Yesus Bang only Yudi. aja ya. Halo, di sini Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Kamu agamanya apa? Halo? Agamamu Iya. apa? Agamamu apa? Ya, Agamamu apa, Yuni? saya Unitarian, Kak. Tersesat Kak ya. Kristen Unitarian saya. Jadi kamu nggak percaya Yesus itu Bapa itu sendiri? Enggak, gini. Unitarian, Kak. Saya itu Enggak. percaya sama Yesus. Sebentar. Sebentar. Yuni. Ya, kamu percaya Yesus Tuhan? Yuni. Yesus punya Tuhan, Kak. Oke. Ya, Muhammad itu nabi atau bukan? Saya tidak Muhammad tahu. itu Saya tahu misalkan ya Yesus kan berdoa. Enggak, kamu cuma jawab aja. Muhammad itu nabi atau Allah, bukan? gitu kan. Kok bisa Enggak, saya cuma mau tanya. Saya tidak tahu, Kak. Saya cuma mau memastikan. Muhammad itu bagimu? Enggak, bagimu. Saya mau tanya bagimu. Muhammad itu nabi atau bukan? Ini aja itu living mungkin nggak usah ke Oke. Muhammad. Oke. Nggak usah. Enggak. Bukan, Kak. Dia bukan ya. Muhammad bukan nabi ya. Bagimu ya? Bukan ya. Oke, berarti kau saya bukan belajar Islam. dari itu loh, Pak. Benny Irawan gitu loh, Kak. Benny Irawan. Enggak, Sama, teman-teman, kami cuma memastikan kalau dia Kristen, dia pasti percaya Yesus itu Tuhan. Kalau dia Islam, dia pasti percaya Muhammad itu nabi. Hanya memastikan itu saja. Enggak ada yang lain. Jadi gini, kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, kamu bukan Kristen. Kalau kamu mengatakan bahwa di atas Tuhan Yesus itu masih ada lagi Tuhan, berarti kamu Hai Bang Yudi. Iya. Iya. Jadi kau nggak percaya Yesus itu Tuhan? Jadi syaratnya hanya ini Kak ya, apa namanya dominasi denominasi Bukan, nggak ada di sini oneness ya Kak ya, yang selamat ya Kak. Kamu tahu nggak arti oneness apa? Bahasa Indonesianya oneness apa? Satunya Tuhan, kan apa namanya Tuhan itu kan esa ya kan. Jadi makanya kan oneness itu artinya keesaan. Ya. Nah, Alkitab berkata Allah itu esa apa bukan? Esa. Nah, terus kenapa kau Ya membantah? kenapa kok Yesus bisa diangkat menjadi sama dengan kepadanya Yesus berdoa gitu loh Kak. Kan tadi loh ayat mungkin tadi saya ulangi ya. Lukas 13:28 tadi ya. Di sana bentar dulu. Kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan Allah dan Bapa? Sesuai dengan 2:16. Ya makanya berarti ayat itu untuk kamu akan dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Tapi kan banyak kita yang nggak percaya Kak. Iya, makanya memang banyak yang tidak percaya itu dia yang masuk ke neraka, saudaraku ya. Padahal kita percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Ya, jadi gini, Bang Yuni.
Saya kasih tahu firman Tuhan ya. Iya. Dalam Yohanes 40 dalam Yesaya 43 ayat 10 ya dan 11. Dengarkan. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan hambaku yang telah kupilih. Pertama, katanya hambaku. Ya, hambaku yang telah kupilih. Ya, agar kamu percaya dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11-nya, akulah Yod-Heh-Vaveh, Yehova, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya, penggenapannya di dalam Lukas 2 ayat 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yod-Heh-Vaveh, Yeshua HaMasiah, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Penggenapan kedua dalam Yohanes 8 ayat 23 ayat 24. Apa katanya? Kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jelas ya? Itu firman Tuhan. Oke? Jika kamu tidak percaya, ya, jika kamu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jika kita baca di ayat sebelumnya, itu tentang orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah Bapamu? Katanya. Kamu tidak mengenal Bapakku, kata Tuhan Yesus. Ya, udah, itulah. Dan ayat 24-nya, itulah dia ayatnya. Dan ayat terakhirnya, kalau nggak salah ayat 59 ya itu ya. 59 apa dikatakan? Sebelum Abraham ada, aku ada. Ego emi. Sama di dalam Keluaran 3 ayat 14. Ya, sebelum Abraham ada, aku ada yang aku ada. Ehye aser, ehye. Ego emi, brother. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kalau kamu mau bertahan di dalam itu, narasimu, oke? Enggak, sekarang gini. Kalau kamu bertahan di dalam narasimu itu, ya, bahwa Tuhan Yesus masih punya Bapa, masih punya Tuhan, sesuai dengan doktrin itu, bahwa Bapa bukan anak, di mana ada ayatnya? Dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa, ya, Tuhan Yesus berkata, aku bukan Bapa. Di mana ada ayatnya? Atau Bapa bukan anak. Di mana ada ayatnya? Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada. Ya. Kan kalau Yesus merasa sedih gitu Kak, merasa enggak, itu tafsiran, brother. Itu tafsiran. Itu kan itu membuktikan tafsiran bahwa dia bukan Bapa. Oh, kamu tahu, brother, menjadi Terus seorang kalau Kristen, penafsiran Yesaya ya. itu yang saya baca tadi, Yesaya 43, Yesaya Iya, 9 makanya, ayat 5. Penafsiran Yesaya Ya, kenapa seorang anak begitu, telah Kak? lahir bagi Soalnya kita, kalau lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut Bapa yang kekal. Oke? Kalau Yesaya Perjanjian Lama itu 63 bukannya ayat orang 9. Israel ya? Yesaya 63 ayat 9. Apa dikatakan? Bukan duta, bukan utusan. Tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan kita, yang menggendong umatnya sejak zaman dahulu kala. Bukan duta, bukan utusan. Ya. Dan di dalam, makanya saya minta satu saja ayat. Saya tadi sudah beberkan banyak ayat bagimu yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa itu satu-satunya. Sekarang berikan saya satu saja ayat. Ya. Satu. Saya nggak minta banyak. Satu saja ayat bahwa Tuhan Yesus berkata, dia bukan Bapa. Aku bukan Bapa. Tetapi kalau saya berikan Yohanes 10 ayat 30, apa dikatakan dengan jelas? Aku dan Bapa satu. Singular. Ya. Kan begini Kak. Kan Yesus bilang, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya, berarti kan bukan dari dirinya sendiri. Dari Bapanya katanya. Oke. Ya.
dari bapaknya. Makanya saya katakan, bapak itu siapa? Udah, maka kita harus membaca ayat firman Tuhan itu keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong, supaya tidak gagal paham macam RT sebelah. Cuman tahu 1, 2, 3 ayat, tapi sudah merasa paling tahu. Dan berani menarik kesimpulan, sehingga selalu bersalahan. Ya, udah, ayat firman Tuhan kita akan selalu selaras. Nanti aja lah si Sebenarnya kan Bang Yuni kan. masing-masing kan Terima kasih Bang saling Yuni. saling mengklaim gitu ya. Ya, jadi gini, kalau kamu Bukan udah mengklaim. bertobat, itu ayat tadi yang kamu baca itu untuk dirimu ya. Terima kasih. Kalau kamu Apakah bertobat untuk apakah dirimu, kakak sekali lagi apakah kakak bertobatlah sebelum terlambat, saudaraku. Nah, ini masuk angin si Ucu ini. Ganti hostnya aja katanya. Coba rumkatlah hostnya diganti. Kau pun aneh. Ganti hostnya aja. Saudara-saudara sekalian, pada video yang baru saja kita tonton bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang apakah judi itu dilarang oleh Alkitab, apakah Bunda Maria dengan Yesus sama, apakah yang dimaksud dengan dosa waris, kok Tuhan bisa mati, apa maksud dari Lukas 13 ayat 28? Dari semua pertanyaan itu dijawab oleh Mihana sesuai dengan iman Mihana sebagai Kristen. Cuma yang menarik ketika ada seorang penanya Kristen yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan Mihana. Dia meyakini bahwa Yesus masih memiliki Tuhan yaitu Allah. Maka perdebatan panjang pun terjadi antar sesama Kristen. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Manakah yang benar kalau sesuai dengan Alkitab? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Galatia 5, lihat perikopnya di ayat 18-21. Roma pukul 5:12 sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yohanes pukul 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lukas pukul 13:28, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Matius pukul 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahat. Wahyu 21:8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yohanes pukul 6:40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 14:7, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesaya 43:10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Yesaya 43:11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Lukas pukul 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Yohanes pukul 8:24, karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.
Keluaran pukul 3:14 firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu.